Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, selamat datang di Hafizi Creator. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang testing. Kita bakal ngebahas apa itu testing, kemudian bagaimana cara instalasinya, kemudian bagaimana cara penggunaan testing itu sendiri. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Untuk testing sendiri, situs resminya ada di testing.org. Teman-teman bisa akses di sana. Namun di sini kita nggak bisa melihat secara gamblang ataupun secara detail apa itu testing, hanya sekedar testing open source test management saja. Dan di bawah kita bisa lihat kita bisa mendapatkan testing sendiri dari website SourceForge, dan kita coba lihat di SourceForge-nya saja ya. Teman-teman bisa akses di sourceforge.net/project/testlink, dan ini merupakan halaman utama si testlink. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian summary, testlink ini tuh dijelaskan sebagai tools untuk memanajemen tes yang berbasis web ya. Kemudian di sini juga dijelaskan kalau misalnya testlink ini bakal berisi tentang test specification, test plan, execution, reporting, dan lain sebagainya. Yang ini juga bakal kita bahas nanti. Kita bakal pelajari. Dan secara ringkas sih sebenarnya si testlink ini tuh kayak sebuah report gitu ya. Lebih ke report dari testing-testing yang bakal kita lakukan gitu. Nah, jadi kita langsung aja ke bagian instalasinya. Untuk instalasi testlink sendiri sebenarnya ada dua cara. Ada yang bisa menggunakan XMPP, ada yang menggunakan Bitnami Stack. Seperti yang kita lihat sebelumnya di testing.org, kita juga bisa mendapatkan teks dari Bitnami ya. Cuman ini bakal kita bahas nanti. Untuk yang sekarang, saya bakal ngebahas dulu bagaimana cara instalasi testlink lewat XMPP. XMPP yang ini ya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya XMPP-nya, silahkan di-download dulu. Teman-teman bisa mengaksesnya di sourceforge.net/project/xmpp, dan kemudian teman-teman bisa download. Hanya saja ada beberapa catatan sebelum mendownload XMPP untuk testlink. Saya pernah mencoba sebelumnya untuk instalasi testlink yang mendapatkan error karena si XMPP-nya itu memiliki version PHP atau PHP yang lebih dari versi 5. Nah, ini teman-teman harusnya mendownload XMPP-nya, cari yang versi PHP-nya tuh versi 5, sehingga untuk testlink-nya sendiri masih support ke si XMPP-nya. Nah, teman-teman bisa cari versi 5. Untuk yang saya pakai sih kita bisa cek di sini. Nah, untuk yang saya pakai di sini versinya 5.6.40. Teman-teman bisa gunakan versi yang ini atau versi yang lain yang support PHP-nya versi 5. Nah, kemudian teman-teman coba instalasi XMPP-nya dulu. Setelah berhasil, kemudian teman-teman coba buka XMPP control panel-nya. Kemudian teman-teman coba nyalakan Apache-nya sama MySQL-nya ya. Nah, setelah itu teman-teman coba akses di bagian MySQL-nya, atau teman-teman bisa mengaksesnya di localhost/phpMyAdmin ya. Setelah itu teman-teman coba buat satu basis data baru atau database yang baru dengan nama testlink. Testlink ya, testlink
Nah, untuk saya sendiri sebenarnya ini sudah saya buat. Kemudian teman-teman masuk ke hak akses. Nah, kemudian teman-teman tambahkan user account yang baru. Kemudian yang ini boleh diisi admin. Nanti karena di sini saya sudah membuatnya, jadi di sini ada warning ya. Teman-teman coba tambahin saja ini admin. Kemudian yang ini pilih lokal. Ini localhost. Kemudian passwordnya silakan teman-teman masukkan. Kalau untuk saya sendiri saya memasukkannya sebagai root ya. Kemudian ini juga passwordnya diketik ulang lagi. Kemudian untuk hak akses globalnya teman-teman pilih semua. Setelah itu klik kirim. Nah, nanti untuk user account-nya bakal ada di sini nih. Oke, setelah selesai, kemudian teman-teman coba download link-nya tadi ya. Kalau misalnya teman-teman mau yang paling terbaru, silakan. Kalau untuk saya sendiri, saya memakai Testlink versi 1.9.16. Itu terserah saja pakai yang mana, sebenarnya sama-sama aja. Kemudian setelah di-download, coba diekstrak. Nanti isinya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian setelah diekstrak, coba teman-teman copy. Dan teman-teman masuk ke folder htdocs-nya ya. Teman-teman bisa akses Explorer di XMPP Control Panel-nya. Kemudian cari htdocs. Nah, coba paste di sini. Oke, setelah selesai, kemudian teman-teman coba akses localhost / nama foldernya tadi ya, Testlink. Nah, ini Testlink 1.9.16, kemudian /index.php. Ini disamakan dengan yang tadi ya, dengan folder yang ini. Coba teman-teman akses, dan nanti teman-teman bakal masuk ke halaman instalasi dari Testlink-nya sendiri seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman coba klik New Installation. Kemudian centang untuk I agree to term set out in this license. Klik Continue. Kemudian teman-teman bakal menemui page system requirement ini. Nah, untuk di bawah ada read write permission. Teman-teman bakal menemukan error seperti ini. Untuk yang ini sudah oke. Kemudian dua yang terakhir ini error atau failed ya. Dan ini ada file yang harus kita edit dulu ya. Teman-teman balik lagi ke htdocs tadi, kemudian ke Testlink-nya, kemudian teman-teman cari yang namanya config.inc ya. Coba teman-teman buka pakai editor, terserah pakai apa. Untuk saya di sini saya edit pakai Notepad++. Oke. Kemudian di sini teman-teman coba cari yang namanya logpad ya. log_pad. Nah di sini diperlihatkan kalau ini merupakan contoh untuk Unix ya. Nah, ini di sini kita update aja untuk pad-nya. Pad-nya kemana? Pad-nya kita cari dari Testlink yang tadi. Itu nanti ada folder yang namanya
logs. Nah, ini aja di copy paste. Kita coba copy, kemudian paste di sini ya. Nah, seperti ini. Setelah itu ada satu lagi ya. Satu lagi namanya repository path. Nah, ini juga sama. Tapi kita carinya upload area. Kita cari upload area. Nah, ini kita copy. Kemudian kita paste di sini untuk repository path-nya sendiri ya. Setelah itu save. Dan kita kembali ke yang tadi, ke halaman instalasinya, kemudian kita refresh. Nah, ini bakal berubah jadi oke semuanya. Kemudian ada tombol continue-nya ya. Kita klik tombol continue. Nah, di sini ada beberapa yang harus teman-teman isi. Untuk database type, database host itu udah benar ya, nggak usah diupdate lagi. Kemudian database name-nya tadi kita udah ngasih nama database-nya TestLink ya. Tabel prefix-nya nggak usah karena itu optional. Kemudian database admin login itu adalah yang tadi kita isi di pengisian yang ini ya, pengisian dari database-nya. Tadi nama penggunanya admin, kemudian untuk kata sandinya root admin. Nah, kita coba dulu untuk passwordnya, misalnya salah ya, berbeda dengan yang tadi diisi database. Kita coba isi untuk passwordnya ini tidak sesuai dengan yang tadi kita masukkan di database-nya PHP MyAdmin ya. Kemudian untuk database user for TestLink access ini bebas ya. Misalnya teman-teman bisa pakai user, passwordnya user itu bebas sih. Nah, ini kita coba proses dulu. Nah, kalau misalnya seperti ini, karena ini tadi kita mengisi user password di database itu salah ya. Jadi bakal ada keterangan seperti ini. Kita back aja, kemudian kita isi dengan yang benar tadi root. Jangan lupa juga di sini ada pernyataan setelah sukses instalasinya. Nanti kita bisa masuk sebagai administrator menggunakan loginnya tuh admin dengan passwordnya admin. Oke, kita klik proses TestLink setup di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti kita bakal dapat keterangan seperti ini. Ini udah oke semua. Kemudian di paling bawah kita bisa lihat instalasi was successful. Ini kita udah berhasil untuk melakukan instalasi TestLink-nya ya. Nah, jadi kita bisa login di sini nih. Kita klik aja. Nah, kita udah berhasil menginstalasi TestLink-nya. Kita coba masuk. Tadi jangan lupa untuk masuk ke administrator. Kita bisa pakai username admin dan juga passwordnya admin ya. Klik login dan kita bisa login. Oke. Nah, untuk pembuatan atau pemakaian dari TestLink-nya sendiri nanti kita bisa bahas di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah nonton. Oke, kita lanjut di pembahasan selanjutnya bagaimana cara penggunaan TestLink ini. Terima kasih.